Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Shalom. Kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu mohon berkat-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, agar kami semua boleh hidup belajar dengan benar. Jangan sampai kami belajar salah pengertian. Pimpin mulut setiap hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, agar kami boleh membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berkati acara ini, program ini, sampai kapanpun Tuhan mau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya rubah dulu. Oke. Jadi kita sudah sampai kepada sesi 8. Sesi ke-8 ini kita akan lanjutkan. Bapak Ibu tentu ingat meskipun kita baca Alkitab secara urut, tetapi ini tidak akan urut selamanya. Sebab topik kita adalah tentang manusia. Jadi penekanannya akan pada semua yang berkaitan dengan manusia. Nah, sebelum itu saya mau sharingkan, kita review sejenak pelajaran kita yang lalu, satu slide saja. Jadi malam ini, itu sesi ke-8 tentang istilah Nephilim. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada yang belum, ya. Nephilim itu raksasa atau bukan dan sebagainya. Kita akan bahas malam ini. Nah, sebelumnya kita ulang lebih dahulu dari pelajaran kita yang lalu, yaitu di mana pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam dunia ini. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Kain panas hatinya, muram mukanya. Karena persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tentu saja ada alasannya meskipun tidak tertulis. Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain. Tapi Tuhan berkenan atas persembahan Habel, adiknya Kain. Nah, ini membuat Kain begitu panas hatinya, kesel sama adiknya, muram. Nah, ini bahaya ini. Tuhan memperingatkan Kain sebelum ia melampiaskan kekesalannya sama adiknya. Kita sudah baca Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, Kain? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi, ini yang penting sekali nih. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sama seperti kita hari ini. Dosa itu begitu menggoda, sehingga banyak orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus berkuasa atasnya. Jadi kalau daging ini ada natur dosanya, kita harus menguasainya. Natur dosa ini tidak akan pernah hilang mungkin sampai kita mati. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Sehingga dosa tidak terimplementasikan, tidak termanifestasikan. Tapi ternyata Kain tetap membunuh adiknya. Kalau kita lihat kejadian ini, Tuhan menginginkan Kain menguasai natur dosanya itu, supaya tidak melampiaskan kekesalannya itu. Tapi Kain rupanya tetap panas hati dan terus melakukan dosanya. Tentu saja ini bukan nasib yang digariskan oleh Tuhan, karena Tuhan dengan jelas itu, Tuhan memperingatkan Kain. Dengan kata lain, ini bukan predestinasi. Tentu bukan. Bukan nasib, bukan takdir, bukan predestinasi, apapun namanya. Bukan Tuhan yang menentukan, kalimatnya jelas.
Kain, kamu harus berkuasa atasnya meskipun kamu panas hati. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Seorang pun berbuat dosa, seorang pun jatuh. Tuhan selalu memperingatkan. Ini adalah poin yang kita pelajari di sesi ke-7 yang lalu, ya. Oke, di Kejadian pasal 3 kita sudah selesaikan di pertemuan kita yang telah lalu, yaitu sampai akhirnya manusia diusir, kemudian kita sudah eee, bahas Kejadian pasal 4 sampai ayat ke-7, ya. Ternyata di ayat ke-8 Kain malah membunuh adiknya. Di ayat ke-9 dan ke-10 Tuhan Tuhan menanyai Kain, "Di mana adikmu?" Sebenarnya Tuhan tidak sedang bertanya itu. Tuhan sedang memproses Kain. Ayat 10 firman-Nya begini, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Sekali lagi kalau kita baca Alkitab, jangan harafiah. Sebab kalau harafiah ini menjadi aneh. Masa darah Habel bisa teriak ke Tuhan? Nah ya, jadi ini figuratif. Tuhan tahu perbuatan Kain. Oke. Nah, di ayat-ayat berikutnya itu adalah ini saya buat summary-nya, ringkasannya. Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Kain dikutuk Tuhan. Nanti dibaca sendiri di rumah karena kita akan bahas yang penting-penting. Di ayat 17-nya di sana dikatakan keturunan Kain. Jadi Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok dan seterusnya. Nah, keturunan Kain ini nanti kita akan tahu itu disebut anak-anak manusia karena jahat sifatnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ayat 19, Kejadian 4 ayat 19. Di situ dicatat keturunan Kain setelah beberapa generasi ada yang namanya Lamek. Di situ terjadi poligami yang pertama kali dicatat di Alkitab. Lamek mengambil istri 2 orang, yaitu namanya Ada dan Zila. Itu adalah poligami pertama. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan poligami. Inilah yang pertama kali terjadi karena masuknya manusia ke dalam dosa. Di ayat 23, di situ ternyata Lamek pun melakukan pembunuhan. Ini adalah catatan pembunuhan yang kedua yang di Alkitab catat. Yang pertama Kain, yang kedua oleh Lamek. Ya, oke, kita langsung saja lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Ayat 25 dan 26. Di situ dikatakan Hawa melahirkan Set sebagai ganti dari Habel. Tuhan Allah berkenan atas Set. Taunya dari mana? Taunya ayat 25. Coba kita baca. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab, katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi kalimat ini, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, yaitu Set. Ini sebagai karunia dari Tuhan. Ya. Kemudian Set memiliki anak yang bernama Enos, kalau kita baca lebih lanjut. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu ayat 26-nya itu. Tuhan di situ adalah huruf besar. Jadi mulai
mulai waktu itulah orang mulai memanggil nama Adonai, Yud He Waw He, atau Yud He Vav He, Yud He Vav He, ya, yang seringkali orang sebut Jehovah dan sebagainya. Padahal harus dibaca Adonai. Setiap kita ketemu huruf YHWH, kita harus baca Adonai. Adonai artinya Tuhan. Jadi terjemahan bahasa Indonesia ini bagus sekali. Tuhan huruf besar, Adonai. Nggak boleh dibaca sembarangan. Ya. Oke, itu topik khusus. Ini berarti keturunan Set adalah keturunan orang-orang yang saleh. Makanya disebut anak-anak Allah nanti kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, konteksnya demikian. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab, perhatikan benar-benar konteksnya. Kalau enggak bisa lewat tuh, baca setelah berapa ayat terus hilang. Tadi apa ya? Perhatikan konteksnya. Diulang-ulang. Sebab tidak bisa baca hanya satu kali lalu langsung mengerti. Diulang-ulang, direnungkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai ke Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 5 ayat 1. Di situ dikisahkan tentang daftar keturunan Adam. Dikatakan diulang sekali lagi, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, Adam maksudnya, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi Adam diciptakan menurut rupa Allah. Masih ingat ya? Gambar dan rupa Allah. Itu Adam. Jadi Adam menurut teladan Allah. Jadi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan keturunan Adam setelah jatuh ke dalam dosa, tidak lagi menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca. Tidak lagi ya. Ketika Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa itu? Gambar siapa itu? Gambarnya. Gambarnya Adam tentu saja. Itu ayat ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi keturunan Adam berikutnya mengkopi dari Adam. Menurut gambar dan rupa Adam. Padahal mula-mula Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Elohim, serupa dengan Elohim. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam, keturunan Adam, meniru Adam. Ketularan dosanya, dosa menjalar dari Adam ke keturunannya dan ke seluruh manusia sepanjang generasi. Menurut gambar dan rupa Adam, jadi serupa dengan Adam artinya. Apanya yang serupa? Nah, ini dia. Coba kita lanjutkan. Serupa di situ adalah sebenarnya kodrat dosanya. Jadi jangan ada di antara kita yang berpikir Adam yang berbuat salah, kita pun menanggung kesalahan Adam. Bukan. Adam berbuat salah sehingga dosa itu menjalar kepada seluruh manusia. Manusia lahir dengan kodrat dosa. Tapi manusia harus berkuasa atasnya. Jadi kalau manusia berbuat dosa, ya dia menanggung dosanya sendiri, bukan dosanya Adam. Tapi kodrat dosanya itu menjalar dari Adam mula-mula. Karena satu orang dosa masuk ke dunia. Masih ingat ya pelajaran yang lalu? Nah, di kitab Kejadian, saya sengaja pakai Excel, membuat daftar berdasarkan Alkitab, mulai dari Adam sampai Yakub. Ya, itu umur manusia berapa sih sebenarnya? Ini beserta ayat-ayatnya ini.
Menurut Kejadian 5 ayat 5, Adam umurnya 930 tahun. Menurut Kejadian 5 ayat 8, ini umur Set adalah 912. Demikian seterusnya. Saya buatkan tabel, nanti Bapak Ibu cek di Alkitab masing-masing, ya. Nah, Henok umurnya hanya 365. Kenapa? Karena ia tidak mati. Sebab ia diangkat oleh Allah. Jadi Henok tidak mati. Manusia yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. 969. Ini Bapak Ibu. 969. Itu dicatat di Kejadian 5 ayat 27. Ya, paling panjang usianya. Demikian seterusnya bisa kita buat tabelnya. Kalau kita teliti umur manusia, perhatikan tuh, makin pendek. Menurun terus dari generasi ke generasi. Ya. Kalau dibuat grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada penurunan, ini bukan turun karena Henok diangkat Tuhan. Henok diangkat Allah. Ya. Ketika umurnya 365. Jadi ini adalah pengangkatan, Henok diangkat. Tapi setelah zamannya Nuh, kita akan melihat bahwa umur manusia turun. Turun terus. Turun terus. Nah, ini catatan Alkitab. Mengapa demikian? Kita bisa tafsir, kita bisa berbeda satu sama lain. Tapi kita tidak sedang membahas itu, ya. Oke. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan, ternyata banyak orang tidak teliti waktu baca Alkitab. Orang tidak membayangkan bahwa Adam itu masih hidup loh, sampai zaman cucu-cucu-cucunya itu, karena 930 tahun. Orang berpikir Adam mati setelah Set atau Enos, padahal umurnya 930 tahun. Coba saya mau sharingkan ini datanya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak bahwa Adam masih mungkin bertemu dengan Metusalah dan Lamek karena belum mati. Dan baru mati hanya sekitar 120 tahun sebelum zamannya Nuh. Ya. Jadi kita kalau baca Alkitab harus teliti. Coba saya sharingkan data yang sebenarnya ya. Saya buat Excel-nya ini. Kita stop dulu sharingnya. Saya mau sharingkan data yang saya buat di Excel. Bahwa umur Adam itu panjang. Sehingga ketika zamannya mendekati Nuh, Adam masih hidup. Kita akan lihat. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di sini. Adam ketika umurnya 130 tahun, dia mempunyai anak Set. Set umurnya 912. 912 tahun. Sehingga kalau kita buat grafiknya akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi Adam masih hidup. Ketika Set lahir tentu saja masih hidup terus. Kemudian Set di umur 105 punya anak Enos. Adam pun masih hidup. Coba yang garis kuning itu Adam masih hidup tuh. Jadi ketika turun-temurun, Adam masih hidup terus. Karena Adam umurnya 930 tahun. Waktu zamannya Henok, Adam masih hidup.
Zamannya Metusalah masih hidup. Zamannya Lamek masih hidup sebagian. 120 tahun kemudian setelah Adam mati, zamannya Nuh. Demikian, ya. Jadi ada banyak pernik-pernik di Alkitab yang terlewatkan kalau bacanya tidak teliti. Adam umurnya panjang, 930 tahun. Jadi ia baru mati ketika umurnya itu. Tentu saja ia melihat anak cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Kalau ia sehat, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah membaca Alkitab sampai pada silsilah, meskipun belum selesai ya, sampai silsilah. Saya mau sharingkan dulu. Ya, kita kembali ke sini. Kita lanjutkan dengan Kejadian pasal 6. Pasal 5 sudah selesai, pasal 6. Di Kejadian pasal 6, khususnya ayat 1 sampai 8, di sini konteksnya harus tahu lebih dulu Bapak Ibu. Konteks daripada Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ini adalah, ya, konteksnya adalah kejahatan manusia yang membuat Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan nanti kita akan lihat hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Oke. Pertanyaannya begini. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Kalau orang yang teologinya Calvinisme, dia akan melihat tuh Tuhan yang menentukan Nuh dipilih, mendapat kasih karunia, gitu. Tapi kalau kita dengan jujur membaca Alkitab, ya, Alkitab itu jelas loh kalau dibaca. Nuh mendapat kasih karunia ayat 8. Ayat 9-nya dijelaskan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh, alasannya jelas. Tuhan tidak pernah loh membuat keputusan tanpa alasan. Jadi ada orang nggak benar lalu Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Tidak, kecuali penebusan dosa. Ya, manusia diberi kesempatan sekali lagi. Ya, mengapa Allah memberi kasih karunia kepada Nuh? Karena Nuh orang benar di zamannya, hidup tak bercela. Coba kalau Nuh tidak, hidupnya nggak benar, pasti tidak mendapat kasih karunia hari itu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah membuat keputusan tanpa alasan yang jelas. Jadi Nuh dipilih Tuhan karena memang ada alasannya. Nuh bergaul dengan Allah. Ini adalah konteks Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Perhatikan baik-baik, diingat. Konteksnya adalah kejahatan manusia. Nanti dibaca berulang kali. Konteks Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Satu perikop itu memuat konteks. Ini lagi bercerita manusia semakin jahat. Kejahatannya besar. Nah, sekarang ada yang menarik di antara ayat-ayat ini, ada yang menarik. Kejadian 6 di ayat keduanya tadi, belum kita baca, ayat 2 dan ayat 4. Kita baca dulu deh. Ayat 1 saya bacakan sekalian ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka, anak-anak Allah itu, mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata umur manusia 120 tahun saja. Maksimum 120. Kalau hari ini ada yang umurnya rata-rata cuma 70, 80, karena pola hidup kita dan karena lingkungan kita sudah rusak. Sebenarnya manusia umurnya 120 menurut ayat ini dan tidak pernah berubah ayat ini. Tidak pernah berubah. Ada banyak lagi-lagi tidak teliti. Banyak pengkhotbah mengutip kitab Mazmur, umurnya 70, kalau kuat 80, itu pun penderitaan kebanggaannya. Tidak teliti bacanya. Umur manusia itu 120, tidak pernah berubah firman Tuhan. Ayat ini tidak pernah dirubah selama-lamanya. Maksimum 120, ya. Ayat keempat, ini berhubungan dengan ayat kedua tadi. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini masalah ini. Rupanya ada raksasa di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi pada waktu itu sudah ada raksasa di bumi dan sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah anak manusia Allah kawin dengan anak manusia tadi. Ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini ada masalah loh dengan penerjemahan. Orang bisa salah mengerti. Perhatikan baik-baik, konteksnya adalah kejahatan manusia. Tahu dari mana? Bisa dibaca lebih lanjut, nanti tahu ini sedang menceritakan kejahatan. Jadi di ayat keempat ini dikatakan, anak-anak Allah mengambil istri, anak-anak perempuan manusia. Wah, siapa itu anak-anak Allah? Kalau anak-anak perempuan manusia, mungkin orang berpikir itu adalah manusia. Tapi anak-anak Allah siapa di sini? Sayang sekali di antara kelompok Kristen ada yang percaya bahwa anak-anak Allah dalam ayat ini maksudnya adalah malaikat. Malaikat yang jatuh kawin dengan perempuan-perempuan anak manusia. Waduh, ini dia. Ada loh orang Kristen yang percayanya demikian. Ada. Ini kita akan bedah malam ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa demikian? Ya, oke. Kita lanjutkan slide-nya. Ya, sebenarnya kita sedang berurusan dengan yang namanya tafsir, hermeneutika. Bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Ini sangat penting. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar hermeneutika, di YouTube sudah ada 6 seri. Akan saya lanjutkan dengan seri berikutnya nanti, kira-kira minggu depan. Hermeneutika bagian yang berikutnya lagi, lanjutannya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dulu dari yang ada sementara. Tafsir itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa kita baca ayat Alkitab lalu kita tafsirkan sendiri menurut pikiran sendiri. Tidak bisa. Jangankan Alkitab, majalah saja atau koran, bisa nggak kita baca lalu menurut kita gitu. Kan berita itu harus dibaca sesuai konteksnya, sesuai isinya. Makanya harus dibaca lengkap baru bisa membuat kesimpulan. Kalau cuma satu ayat nggak mungkin membuat kesimpulan. Kalau cuma 2 ayat nggak mungkin, bisa salah. Tapi harus lihat konteksnya, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Membaca satu perikop atau seluruh ayat baru tahu tafsir yang benar bagaimana, arti sebenarnya bagaimana ayat itu. Ya, agak mengherankan juga kalau ada kekristenan yang percaya bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Coba mereka berpikir
malaikat kawin dengan manusia. Waduh, kok bisa ya malaikat kawin dengan manusia? Malaikat yang jatuh kan sudah pasti setan atau iblis. Masa yang kawin dengan manusia setan atau iblis? Punya anak lagi. Lah lalu anaknya anak apa? Anak setan? Atau anak manusia? Atau separuh setan, separuh manusia? Aneh loh ini. In ini tafsir yang begini ini aneh ini, ya. Tapi itu ada dan kalau dijelaskan ngotot, ya. Nggak apa-apa, kita lihat saja. Ingat, kebenaran itu akan menjelaskan semuanya, akan menyatu seluruh pengertian. Pengertian ini akan dibawa terus sampai selamanya. Kalau seseorang berpikir bahwa malaikat bisa kawin dengan manusia, artinya hari ini pun bisa, tapi tidak pernah ada satu catatan pun yang mencatat malaikat ada kawin dengan manusia, ya, tidak ada. Di Alkitab yang tidak ada. Kalau di tempat lain ya tidak tahu. Kalau di novel-novel ya mungkin ada, di bioskop juga ada, ya. Mereka ternyata punya argumentasi demikian. Menurut kitab Henokh itu yang terjadi. Tapi maaf ya, kitab Henokh ini tidak termasuk dalam Alkitab kita. Jadi kita tidak usah hiraukan sama sekali, tidak usah membahas lebih lanjut. Kalau cuma untuk baca-baca bolehlah. Sebab alasannya tidak bisa begini, kitab Henokh cerita tuh Pak tentang itu, Alkitab pun bahkan nggak cerita gitu. Loh, kitab lain yang cerita tentang isi Alkitab kita belum tentu benar. Jangan berpikir kalau di sana lebih lengkap lalu benar, belum tentu lebih benar. Dan kita tidak akan pertimbangkan kitab-kitab di luar Alkitab sebagai kebenaran. Kalau sebagai tambahan sejarah ya boleh-boleh sajalah. Tapi kalau prinsip tidak, karena Alkitab kita cukup. Dan Alkitab kita tidak bisa salah, ya. Kalau orang Kristen pakai kitab Henokh itu aneh, karena kitab Henokh tidak termasuk dalam Alkitab kita. Ada saja yang hobinya begitu. Kitab Henokh bahkan tidak punya manuskrip. Alkitab saja yang ada manuskripnya tidak mau baca, malah baca yang kitab lain. Aneh bukan? Alkitab saja tidak dibaca dari kitab pertama sampai kitab akhir, Kejadian sampai Wahyu. Malah baca kitab yang enggak-enggak, yang di luar Alkitab. Coba bayangkan. Jangan berpikir nanti kalau salah ternyata aku kok nggak dikasih tahu. Hari ini ku kasih tahu. Hari ini saya sharingkan. Itu tidak termasuk dalam Alkitab kita. Jadi tidak kita pertimbangkan sama sekali. Jadi kalau ada cerita-cerita mirip dongeng di sana, ya memang saya nggak tahu, kita nggak pakai. Sama di kitab lain juga banyak yang cerita tentang Yesus. Ada. Apakah berarti itu lebih benar? Kan bukan begitu logikanya. Alkitab itu sudah jelas manuskripnya ribuan. Manuskrip Perjanjian Baru bahkan ada lebih dari 5.800. Kitab Henokh mana manuskripnya? Ya, tidak ada buktinya. Bahkan ditolak oleh denominasi Kristen maupun Katolik. Kitab Henokh itu tidak termasuk. Jadi aneh sekali kalau orang sampai memperhitungkan kitab Henokh. Asalnya dari mana, manuskripnya mana? Nggak bisa jawab. Banyak orang-orang kita itu ya, salahnya sendiri, cari penyakit, makan sembarangan, penyakitan, nggak mau pakai masker, alasannya iman, kena virus mati kau. Nggak mau strict pada Alkitab, kitab-kitab lain dibacain, padahal Alkitab belum selesai baca. Kok pikirannya tersesat, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, ya. Tafsir yang benar itu hanya Alkitab, nggak boleh pakai tafsir buku lain, apapun namanya. Karena banyak sekali kitab Injil palsu.
Sebenarnya itu kitab-kitab gnostik namanya. Di Mesir banyak itu. Kitab kuno yang palsu, bukan Injil. Meskipun judulnya Injil, Injil Thomas gitu, yang enggak begitu. Injil Petrus, itu palsu. Hati-hati, Alkitab ini sudah benar, jangan dikutak-kutik, ya. Alasan kedua, itulah sebabnya kawin campur itu melahirkan raksasa. Karena satunya malaikat, satunya manusia, katanya begitu. Nah, kata yang dipakai dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 ini untuk raksasa adalah dalam teks Ibrani ada satu kata namanya Nephilim. Nephilim atau Nephilim, ya. Nephilim ini adalah bentuk jamak im kan? Apa artinya sebenarnya Nephilim ini? Ayo, apa artinya? Ini yang perlu kita ketahui. Teks aslinya apa? Arti sebenarnya apa? Konteksnya apa? Jangan lihatnya di kitab Henok, atau di kitab-kitab lain yang di luar Alkitab. Tidak bisa. Kalau baca Alkitab ya Alkitab. Kalau baca kitab lain jangan baca Alkitab. Dicampur-campur nggak karu-karuan. Kalau kita percaya Alkitab adalah sumber kebenaran, firman kebenaran, ya kita mesti strict pada Alkitab. Kalau mau mempersoalkan Alkitab itu topik lain lagi. Nanti bisa kita bahas suatu hari. Alkitab tidak pernah salah. Kita bisa buat pendalaman Alkitabnya juga. Ketidakbersalahan Alkitab. Ya, oke. Jadi yang penting teks aslinya Nephilim. Apa artinya? Nah, ini yang perlu kita cari. Yang penting bukti, bukan teori. Bukan hoax. Bukan berdasarkan kitab lain. Kan kita sedang mendalami Alkitab. Jadi sumbernya harus Alkitab. Oke. Kejadian 6 ayat 4 ini, kalau kita lihat dalam berbagai terjemahan, contohnya gini, NIV, ESV, NASB, NRSV, terjemahan-terjemahan bahasa Inggris ini ya, itu Nephilim tidak diterjemahkan, tetap ditulis dengan kata Nephilim. Karena tidak bisa diterjemahkan, mungkin. Atau karena tidak mau salah menerjemahkan. Tapi King James dan New King James menerjemahkannya sebagai giants, raksasa. Nah, LAI, terjemahan baru, dalam hal ini sama dengan King James. Menerjemahkan dengan bahasa Indonesia raksasa. Ya, oke. Kita punya referensi yang cukup bisa dipertimbangkan, Septuaginta namanya. Bapak Ibu masih ingat Septuaginta itu adalah terjemahan kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Dan Septuaginta ini sudah ada dalam berbagai versi ketika zamannya Tuhan Yesus. Hari ini pun kita mempunyainya, teks lengkapnya Septuaginta. Nah, di Septuaginta dipakai kata gigantes. Gigantes itu artinya raksasa memang. Jadi rupanya King James, terjemahan King James dan LAI terpengaruh oleh Septuaginta, gigantes. Nah, kita tahu bahwa Masoretic text, teks perjanjian lama, teks yang sedang kita pakai itu aslinya, itu adalah teks Masoretic namanya. Di teks Masoretic dipakai kata Ibrani Nephilim. Demikian. Jadi apa artinya? Apa benar Nephilim itu raksasa? Nah, inilah yang kita mesti cari tahu dengan tepat. Harus presisi. Sebab pengertian kita tentang ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan tafsir Kejadian 6 ini. Dan implikasinya dalam hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini Nephilim. Nephilim ini terjemahannya adalah raksasa.
orang-orang yang berbadan tinggi dan besar. Jadi kalau ada yang menerjemahkan sebagai itu Nephilim itu non-human, maksudnya malaikat atau makhluk surgawi, ya, itu nanti kita lihat konteksnya. Kemungkinannya cuma dua, non-human atau human. Bukan manusia atau manusia Nephilim ini. Atau manusia setengah dewa. Tidak pernah ada di Alkitab seperti itu. Kecuali dalam mitos-mitos Yunani maupun mitos yang lain. Ya, Nephilim. Apa sebenarnya Nephilim itu? Pembacaan yang sesuai konteks dengan Kejadian 6 ayat 4 ini, ya, kita mesti lihat konteksnya, kejahatan manusia. Perhatikan baik-baik. Jadi kesimpulannya bisa kita dapat tuh seperti ini, mulai dari sini ya. Nephilim itu ternyata sudah ada sebelum anak-anak manusia kawin dengan anak-anak Allah. Sebelumnya sudah ada. Coba dibaca kalimatnya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga waktu sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudah apa? Ketika anak-anak Allah kawin dengan anak-anak perempuan manusia. Jadi Nephilim ini sudah ada sebelum anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Demikian juga setelahnya. Nephilim tetap ada menurut pembacaan Kejadian 6 ayat 4 ini. Nah, sedangkan menurut konteksnya ini dia. Nephilim ini adalah orang-orang yang tinggi besar yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang kenamaan atau terkenal, tapi itu pun karena kejahatannya. Jadi Bapak Ibu kalau baca di ayat orang-orang yang kenamaan, itu kenamaan ada dua, kenamaan karena kebaikannya atau kenamaan karena kejahatannya. Di ayat ini, kenamaan di sini konteksnya adalah kejahatan. Sebab kalau kita baca ayat 5-nya nanti ketahuan konteksnya. Ingat, konteks dekat itu bisa dilanjutkan dengan membaca ayat berikutnya. Ya, Kejadian 6 ayat kalau kita baca ayat 5-nya, coba ini kan ayat 4 nih. Orang-orang yang kenamaan, gagah perkasa di zaman purbakala, apa artinya? Ayat 5-nya coba dibaca. Apa ini konteksnya? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ini Tuhan sedang mengacu kepada teks sebelumnya, ayat 4-nya. Orang-orang ini memang gagah perkasa dan terkenal, tapi jahat. Begitu kalau baca Alkitab itu, ya. Bukan terkenal kebaikannya, kejahatannya. Itulah yang membuat Tuhan berduka, menyesal telah menciptakan manusia. Ya, kalau kita baca di ayat ke-6-nya itu, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, menyedihkan hatinya. Tuh manusia kok jahat sekali ya. Tuhan itu menyesal, sedih ya. Nah, lalu Tuhan membuat keputusan di ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Ini kalau dipersoalkan kan, kok Tuhan menyesalkan, Tuhan lebih maha tahu. Tahu dong. Jangan bertanya seperti itu, nanti akan balik lagi kepada paradoks. Masih ingat ya? Tuhan sedih kalau manusia itu tidak taat. Tuhan sedih kalau manusia menjadi jahat ciptaannya ini. Ya, jadi intinya itu. Ayat 8 barulah kisah Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ingat ya, konteks seluruh Kejadian 6 dari ayat 1 sampai 8 itu kejahatan manusia.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Kejadian 6 ayat 4 ini, ternyata perkawinan campur antara anak-anak manusia ini dan anak-anak Allah melahirkan orang-orang yang gagah perkasa, yang kenamaan, orang-orang yang kenamaan. Cuma sayangnya jahat, itu masalahnya. Sehingga Tuhan mau memusnahkan seluruh isi bumi. Jahat, ya. Oke. Nah, ini dia. Kawin campur. Jadi sebenarnya anak-anak Allah itu bukan malaikat yang jatuh. Masa malaikat yang jatuh? Masa setan? Oh, bukan setan, Pak, malaikat biasa. Masa malaikat bisa kawin dengan manusia punya anak? Bapak Ibu perlu tahu, gen manusia, DNA manusia itu dikodekan oleh Tuhan, mempunyai kode-kode yang unik, sehingga tidak ada satu spesies pun di luar manusia yang bisa membuahkan keturunan kepada manusia. Tidak bisa, sudah diprotek. Nanti orang-orang akan mengajukan satu alasan lagi. Manusia memang pintar beralasan. Itu, Pak, manusia, malaikat tampil sebagai manusia. Iya, dia tampil sebagai manusia, tapi bukan jadi manusia. Jadi tidak bisa kawin. Dan tidak ada catatan di Alkitab. Kalau catatan di luar Alkitab, kitab Henok, ya itu bukan urusan kita. Kalau kita masih menganggap Alkitab firman Tuhan, jangan dicampur dengan yang lain. Kalau ada orang ngotot percaya kitab Henok, ya terserah situ, berarti dia nggak menghargai otoritas Alkitab. Ya. Jadi yang dimaksud anak-anak Allah itu, jadi sebenarnya adalah keturunan Set yang saleh. Masih ingat ya, Tuhan berkenan pada Set, mengaruniakan Set sebagai ganti Habel kepada Hawa, Adam, ya. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang jahat. Ini konteksnya yang benar. Nah, kesalahan anak-anak Allah, keturunan Set adalah mengambil istri dari anak-anak manusia itu karena cantik-cantik, sesuka hati mereka. Nah, ini dia. Ini kesalahannya. Kalau kita hidup sesuka hati kita, itu kesalahan utama. Apalagi setelah sampai ke zaman perjanjian baru. Kita hari ini. Kamu bukan milikmu sendiri, kata Alkitab. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah dibeli. Maka kamu tidak boleh hidup suka-sukamu sendiri. Suka-suka kita sendiri. Ya. Kalau baca Alkitab harus dikaitkan dengan dampaknya hari ini. Karena seluruh Alkitab akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat tentang kebenaran. Harus berimplikasi dalam hidup kita. Teks Alkitab tidak bisa hanya dibaca begitu saja lalu dibiarkan begitu saja. Tidak bisa hanya dibaca secara harafiah, tidak bisa. Pada akhirnya setiap teks Alkitab harus ditafsir, harus benar. Tafsirnya juga bukan hanya konteks di kitab itu saja. Tafsirnya harus dibawa ke sepanjang Alkitab. Itu sebabnya sistematika teologi sangat-sangat penting. Sebab kalau orang hanya belajar per kitab, membacanya harafiah saja, nanti tidak bisa nyambung seluruh Alkitab. Jadi seluruh Alkitab harus menjadi teologi sistematika. Ditarik benang merahnya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Barulah kita bisa mendapatkan kebenaran. Ya. Nah, hasil kawin campur ini melahirkan orang-orang yang gagah perkasa dan orang-orang kenamaan. Nah, sangat mungkin lahir juga Nefilim dari kawin campur ini. Tapi Nefilim ini bukan malaikat, ya, atau bukan raksasa dalam arti dongeng, ya. Tapi raksasa, badannya besar, tinggi besar. Tapi itu manusia biasa loh ya, bukan manusia super. Jangan terpengaruh oleh film atau buku-buku di luar Alkitab. Kalau kita belajar Alkitab ya harus sumbernya Alkitab yang sahih, ya.
Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Nephilim adalah manusia biasa, cuma memiliki fisik yang berbeda dengan ukuran normal. Tinggi besar, kuat, itulah Nephilim. Ingat, ada Goliat bukan? Yang di zamannya Daud ada Goliat. Goliat itu tinggi besar, ya, itu raksasa. Disebut raksasa, tapi bukan raksasa dalam arti bukan manusia, raksasa makhluk raksasa khusus gitu, bukan. Ini manusia tapi fisiknya besar. Zaman sekarang saja ada manusia yang tingginya itu lebih dari 3 meter, ada. Di China, lalu di mana lagi ya, ada kelainan genetik, ada. Bisa, ya. Bukan manusia super hasil perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia, bukan. Tetapi memang sudah ada sebelum dan sesudah kawin campur antara keturunan Set dan keturunan Kain. Dan sangat mungkin juga kawin campur itu melahirkan juga Nephilim. Jadi penerjemahan Nephilim menjadi raksasa itu tidak salah. Tetapi harus dijelaskan raksasa bukan raksasa dalam arti dongeng atau raksasa yang segede rumah gitu, bukan. Raksasa yang tinggi besar tapi tetap manusia biasa, ya. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa ada malaikat kawin dengan manusia, kecuali dalam dongeng atau legenda. Kalau dalam mitos-mitos legenda ada, tapi kenyataannya tidak ada. Ada legenda lagi Dewa Zeus kawin dengan seorang perempuan Amazon, punya anak Wonder Woman. Ya nggak apa-apa itu film, tapi kenyataannya kan tidak ada. Nanti Dewa Zeus kawin dengan siapa, punya anak lagi setengah dewa. Ya, kalau Bapak Ibu suka dongeng ya bukan Alkitab, ranahnya bukan Alkitab. Alkitab itu fakta, ya, tidak ada dongeng, fakta. Kalau ada dongeng dipakai itu kiasan, figuratif, bukan harafiah. Jadi kesimpulannya demikian. Nephilim tidak diterjemahkan ya asal kita mengerti bahwa itu maksudnya manusia yang tinggi besar. Seperti Goliat contohnya. Kalau diterjemahkan raksasa pun kita harus mengerti yang dimaksud raksasa adalah manusia biasa, bukan manusia super. Tapi badannya tinggi besar dibandingkan manusia-manusia normal. Ya. Buktinya apa? Kesimpulan kita seperti itu harus ada buktinya dong. Harus ada alasannya. Sebutan Nephilim ini ternyata dipakai dalam Bilangan 13 ayat 33 juga, Bapak Ibu. Coba di situ jelas tuh. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka pandang kami seperti belalang gitu kali ya, kecil gitu. Jadi kesimpulan tadi itu kita dapatkan peneguhannya dalam Bilangan pasal 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi yang namanya Nephilim ini orang biasa, cuma tinggi besar gitu, kira-kira begitu. Di ayat 22-nya disebutkan tentang keturunan orang enak tadi di Hebron. Jadi ini sebenarnya harafiah, memang benar-benar manusia yang berbadan tinggi besar. Dalam Yosua 14 ayat 15 disebutkan bahwa Arba adalah orang paling besar di antara orang enak. Jadi Arba ini lebih yang paling besar, raksasa yang paling besar. Nah, di Yosua 15 ayat 13 juga disebutkan bahwa Arba itu adalah bapak orang enak. Nah, jadi semua ini bukan figuratif, Bapak Ibu. Ini benar-benar harafiah. Nephilim itu manusia biasa tetapi berbadan sangat tinggi dan besar. Ini bukti-bukti ayatnya. Jadi Nephilim dipakai di banyak kisah untuk menjelaskan bahwa itu manusia biasa, cuma berbadan tinggi besar, ya. Ingat baik-baik,
Kalau kita membaca Alkitab, itu harus membedakan mana yang harafiah dan mana yang figuratif. Kalau kita baca contoh nih ya, kalau kita baca Amos 2 ayat 9. Ada orang yang pakai ayat ini soalnya. Padahal akulah yang memunahkan dari mereka dari depan mereka, orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Coba, kalau orang pakai ayat ini, orang berpikir begini. Lihat tuh orang Amori tingginya setinggi pohon aras, tinggi banget gitu. Bukan Bapak Ibu, ini itu gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa figuratif, bukan tingginya sama dengan pohon aras, bukan. Ini untuk melebih-lebihkan, hiperbola namanya. Tuhan Yesus juga sering pakai gaya bahasa hiperbola. Contohnya dalam Matius 19 ayat 24. Dan juga dalam Lukas 18 ayat 25. Tentang ungkapan unta masuk lubang jarum. Seperti unta masuk lubang jarum. Itu bukan unta benar masuk lubang jarum. Jelas nggak mungkin dong. Ini peribahasa atau kiasan atau figuratif. Artinya tidak mungkin gitu artinya. Ya. Atau sulit sekali, tidak mungkin, kan gitu. Makanya ya, kita itu harus jujur. Kalau kita mau menafsir Alkitab dengan benar, kita harus jujur. Kita tidak boleh mau menang sendiri. Kita tidak boleh memakai sumber-sumber lain di luar Alkitab. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari sumber di luar Alkitab, bahkan mengalahkan Alkitab itu sendiri. Itu namanya tidak Alkitabiah. Jadi kalau ada orang yang tetap ngotot seperti itu, ya silakan, tapi itu tidak Alkitabiah. Kalau kita maunya Alkitabiah, sebab yang tidak Alkitabiah akan bentrok dengan seluruh ayat Alkitab. Tidak cocok. Dan memang itu salah. Sebab tidak ada kebenaran yang utuh selain Alkitab. Kalau potongan-potongan kebenaran mungkin ada. Di buku A, buku B, ada sebagian-sebagian. Jangan mencuri, ya kan semua mengajarkan begitu. Tapi kalau kebenaran secara utuh, hanya Alkitab. Ya. Jadi malam ini kita tidak hanya belajar soal Nefilim, tapi kita diingatkan lagi harus bisa memilah mana harafiah, mana figuratif. Harus bisa strict memakai Alkitab, jangan pakai buku di luar Alkitab. Apalagi cerita-cerita mitos di luar Alkitab, dongeng. Ya, mitologi-mitologi tidak bisa dipakai. Filosofi-filosofi, filsafat-filsafat tidak bisa dipakai kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Tafsir yang benar, strict pada Alkitab. Sebab Alkitab tidak bisa salah. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.